Kayu manis adalah jenis tanaman rempah yang menghasilkan kulit kayu berbau harum dengan rasa pedas dan manis. Di dalam bahasa Inggris, kayu manis dikenal dengan nama cinnamon. Kata ini berasal dari bahasa Ibrani quinamon. Sementara itu, orang Arab mengenal kayu manis dengan beragam nama seperti darsini, kirfat, dan sailaniah. Sebagai tanaman rempah, kayu manis merupakan salah satu komoditas yang telah diperdagangkan oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Tanaman ini digunakan sebagai bahan pengobatan, parfum hingga untuk pengawetan jenazah. Ada dua jenis tanaman kayu manis yang menjadi komoditas, yakni cinnamon dan cassia. Secara ilmiah, dua tanaman ini berasal dari satu famili Lauraceae, namun merupakan jenis tanaman yang berbeda. Kayu manis sejati atau true cinnamon memiliki nama ilmiah Cinnamomum zeylanicum. Jenis kayu manis ini hanya tumbuh dalam skala luas di wilayah Sri Lanka dan sekitarnya. Sementara itu, jenis kayu manis cassia tumbuh di beberapa tempat di dunia, seperti Cinnamomum cassia yang berasal dari Cina, Cinnamomum burmani atau korince yang tumbuh di Kerinci, Sumatera, dan Cinnamomum laureiroi yang tumbuh di wilayah Vietnam dan Myanmar. Kayu manis merupakan tanaman rempah tertua yang telah dimanfaatkan oleh manusia. Beberapa ahli percaya bahwa tanaman ini telah diperdagangkan dan dimanfaatkan sejak 5.000 tahun sebelum Masehi, sezaman dengan era Mesir kuno. Keberadaan kayu manis disebut di dalam kitab suci agama Nasrani. Di dalam Keluaran 4 ayat 23-26 disebutkan bahwa kayu manis menjadi bahan untuk membuat minyak urapan yang kudus. Di dalam Amsal 7 ayat 17 disebutkan kayu manis digunakan sebagai parfum tempat tidur bersama mur dan gaharu. Selanjutnya di dalam kitab Wahyu 18-13 disebutkan kayu manis menjadi bagian barang dagangan di kota Babel. Di era Mesir kuno, keberadaan kayu manis disebutkan di dalam prasasti Karna. Prasasti tersebut menyebutkan bahwa Fir'aun Seti I mengumpulkan semua upeti dari negeri Pun, getah mur, kayu manis, dan semua kayu bernilai di tanah para dewa. Di masa itu, kayu manis dimanfaatkan sebagai campuran ramuan untuk proses memumikan mayat. Penelitian arkeologi terkini mengindikasikan bahwa negeri Pun yang dimaksud di dalam prasasti tersebut berlokasi di kawasan tanduk Afrika yang kini menjadi lokasi berdirinya negara Sudan, Somalia, Eritrea, dan Ethiopia. Namun demikian, kayu manis yang disebut berasal dari negeri Pun bukanlah tanaman endemik atau tanaman asli di kawasan itu. Sebagaimana penjelasan di awal, kayu manis jenis cinnamon hanya tumbuh di Sri Lanka dan sekitarnya. Sementara itu, kayu manis jenis cassia hanya tumbuh di Cina dan kawasan Asia Tenggara, terutama di Sumatera, Myanmar, dan Vietnam. Oleh sebab itu, sejarawan Ines Jamiler menyebutkan bahwa adanya indikasi perdagangan kayu manis yang menghubungkan antara Cina, Vietnam, Sumatera, Sri Lanka, dan kawasan tanduk Afrika sejak ribuan tahun yang lalu. Menurut Miller, para pedagang Arab telah memonopoli perdagangan kayu manis dan merahasiakan sumber kayu manis dari berbagai bangsa di dunia. Mereka membawa kayu manis dari Asia Tenggara, kemudian dibawa ke Sri Lanka sembari mengumpulkan lagi kayu manis di sana. Dari Sri Lanka, kayu manis dibawa ke wilayah Yaman dan kawasan tanduk Afrika. Oleh sebab itu, sangat mungkin bahwa negeri Pun bukanlah penghasil kayu manis, tetapi lokasi pelabuhan yang mengumpulkan kayu manis dari timur. Pedagang Arab merahasiakan sumber asal kayu manis hingga abad ke-10 Masehi sehingga mereka leluasa mengontrol perdagangan rempah tersebut. Di Sumatera sendiri, kayu manis kebanyakan berasal dari wilayah Kerinci, dataran tinggi Jambi. Daerah ini menghasilkan kayu manis jenis cassia atau dengan nama latin Cinnamomum burmani, terkadang juga disebut sebagai korinci. Kayu manis jenis ini tumbuh alami di hutan-hutan wilayah Kerinci yang kemudian dibudidayakan oleh masyarakat. Hingga saat ini, sekitar 80% kayu manis yang diekspor dari Indonesia berasal dari kawasan Kerinci, Sumatera.
Bukti tertulis tertua tentang keberadaan kayu manis kerinci terindikasi dari laporan VOC. Seperti yang disinggung oleh Andaya, bahwa pada sekitar abad ke-17 Masehi, Gubernur Jenderal di Batavia pernah menerima hadiah dari Sultan Jambi. Di antaranya adalah kulit kayu yang beraroma dan berasa pedas. Konon, Sultan Jambi saat itu berusaha bernegosiasi dengan para pembesar di Kerinci untuk melancarkan kembali perniagaan emas antara kedua belah pihak. Dikala itu, Sultan Jambi diberi hadiah berupa kayu manis. Sang Sultan kemudian mengirimkan pula hadiah tersebut untuk sahabatnya di Batavia. Di awal abad ke-20 Masehi, Belanda juga melaporkan bahwa Kerinci merupakan penghasil kayu manis di Sumatera. Penduduk Kerinci memperoleh kayu manis dari hutan maupun dari hasil budidaya di ladang mereka dalam skala kecil. Orang Kerinci biasanya menjual hasil kayu manis ke kota Padang. Di sana, kayu manis Kerinci dihargai dengan nilai jual yang cukup tinggi. Lantas, apakah kayu manis dari Kerinci pernah dikirimkan ke Mesir pada zaman Fir'aun? Bukti arkeologis di Kerinci menunjukkan bahwa manusia petani padi sudah hidup di Kerinci sejak 3.500 tahun yang lalu, sezaman dengan masa Mesir kuno. Namun demikian, di masa itu manusia Kerinci hanya melakukan pertanian padi dan belum melakukan kontak dagang dengan bangsa lain. Kontak dagang justru terindikasi pada abad pertama hingga abad ketiga Masehi. Hal ini terkait dengan temuan keramik Cina masa dinasti Han di wilayah Kerinci. Namun saat itu wilayah Mesir tidak lagi diperintah Firaun, tetapi menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi kuno. Hal tersebut juga belum membuktikan bahwa kayu manis menjadi salah satu komoditas perdagangan masa itu. Penelitian arkeologi dan paleobotani di Kerinci saat ini belum dapat membuktikan bahwa kayu manis telah ditanam di Kerinci sezaman dengan masa pemerintahan para Firaun di Mesir. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian mendalam untuk membuktikan hal tersebut. Para ahli meyakini bahwa sebagian besar kayu manis yang digunakan oleh bangsa Mesir kuno justru berasal dari Sri Lanka dan Cina Selatan. Namun demikian, Stephen G. Howe, seorang ahli taksonomi tanaman dan juga seorang sejarawan, menyaksikan pendapat tersebut. Stephen berpendapat bahwa sejarawan sebelumnya telah keliru mengidentifikasi kayu manis yang digunakan di zaman kuno sama dengan kayu manis yang digunakan di era modern saat ini. Hal ini karena kurangnya bukti dan kurangnya pengetahuan sejarawan tentang tumbuhan. Menurut Stephen, kayu manis yang digunakan di zaman Mesir kuno berasal dari tanaman semak Cassia abbreviata yang juga berasal dari genus Cassia. Tanaman ini memiliki habitat alami di tanduk Afrika. Berbeda dengan kayu manis yang dikenal sekarang yang berasal dari kulit pohon genus Cinnamomum maupun genus Cassia. Dengan demikian, tampak jelas bahwa perdagangan kayu manis yang dikenal sekarang tidak setua yang kita kira. Mungkin dimulai dari abad ke-7 Masehi seiring dengan pelayaran bangsa Arab ke timur. Sementara di era Mesir kuno, kayu manis yang digunakan adalah jenis tanaman semak dari genus Cassia, utamanya Cassia abbreviata yang juga menghasilkan kulit yang harum.